Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Electronicization. Kali ini kita akan membahas gelombang AC dan gelombang DC. Gelombang AC ini ada parameter, kalau kita dijabarkan ke grafik dua dimensi, ada parameter yang vertikal yaitu untuk amplitudenya dan parameter horizontal untuk periodenya. Gelombang AC yang kita bahas di sini yang bentuk sinusoidal dulu. Untuk amplitudo ada parameter yang namanya tegangan puncak. Lalu ada tegangan RMS atau tegangan arus mean square alias tegangan efektif. Terus ada juga tegangan puncak ke puncak atau peak to peak. Dan terakhir ada tegangan rata-rata. Semua tegangan ini dalam satuan volt. Selain tegangan, untuk ke arah vertikal ini bisa juga digantikan dengan arus. Untuk arus semua satuannya dalam ampere. Nah, untuk ke arah horizontalnya ini dalam satuan waktu. Tapi karena bentuk gelombang sinus, maka dia dalam satuan derajat. Untuk satu gelombang dari ujung ke ujung, ini bisa disebut satu periode. Atau disebut juga satu lambda, atau satu gelombang. Satu gelombang sinus ini besarannya 360 derajat, atau sama dengan satu buah lingkaran penuh. Untuk setengah gelombangnya dihitung 180 derajat. Satu panjang gelombang rumusnya sama dengan C dibagi F, di mana C adalah konstanta kecepatan cahaya, F frekuensi gelombang dalam hertz, dan lambda dalam meter. Sementara untuk satu periode itu sama dengan 1 per F. Nah, selain untuk gelombang, untuk satu satuan cahaya, maksudnya selain untuk dalam satuan waktu, untuk periode ini bisa juga dalam satuan radian. Di mana satu gelombang atau satu periode sama dengan 2 pi radian. Otomatis untuk setengah gelombangnya setengah 1 pi radian. Gelombang AC ini sebetulnya dia bergerak terus menerus ya, dia tidak dari 1 pi, 2 pi, 3 pi terusnya sampai tidak terhingga. Selama si gelombang tersebut diciptakan. Jadi untuk mengukur satu gelombang itu tidak harus dari 0 sampai 2 pi. Bisa juga dia dari setengah pi sampai 2,5 pi. Itu satu gelombang. Bisa juga dia dari 1 pi sampai ke 3 pi. Karena bentuk gelombang sinus ini, gelombang AC ini berbentuk sinus, maka dia persamaan matematikanya sama dengan sinus dari sudut yang diciptakannya. Kali ini kita akan simulasikan bahwa ini gelombang sinus ini merupakan satu lingkaran penuh yang merupakan representasi dari perputaran gerakan turbin untuk generator mesin gelombang AC ini. Isi turbin ini pada saat dia di posisi 0, maka gelombang AC pun dia akan di posisi 0. Itu dia bergerak sampai ke arah 1/8 lambda. Kalau aslinya dia itu bergerak smooth ya, dia dari 1 per sekian lambda sampai 1/8 lambda.
Cuman karena di sini untuk video ini mempersingkat video, maka saya percepat aja sampai 1/8 lambda. Terus sampai 1/4 lambda, sampai setengahnya, 3/4-nya atau 270 derajat. Dan terakhir kembali lagi ke 360 derajat atau satu periode. Nah, besaran yang tadi itu untuk tegangan RMS itu sama dengan 0,707 kali tegangan puncak atau tegangan maksimum. Sementara tegangan puncak ke puncak itu sama dengan 2 kali tegangan puncak. Dan tegangan rata-rata itu sama dengan 0,636 kali tegangan puncak. Untuk cara menghitung tegangan puncak dan tegangan rata-rata ini akan saya buat di video terpisah. Karena kalau disatukan di sini mungkin akan memperpanjang durasi. Sementara itu bentuk gelombang AC selain sinusoidal yang sudah tadi diperlihatkan, ada juga bentuk gelombang yang persegi, ada juga yang berbentuk segitiga, dan terakhir berbentuk seperti gelombang gergaji. Atau ada juga yang bentuk gelombang kompleks yang tidak saya perlihatkan di sini. Nah, sekarang kita akan bahas ke gelombang DC. Gelombang DC ini dia hanya satu bentuk, itu dia lurus konstanta, dia dari 0 sampai titik itu nilainya tetap, kecuali memang kalau diatur atau diset supaya dinaikkan atau diturunkan. Jadi otomatis tegangan rata, tegangan efektifnya itu sama dengan tegangan puncaknya. Tegangan puncak ke puncak itu 2 kali tegangan puncak, sama seperti tegangan AC. Untuk tegangan DC ini, jika dia ada lebih dari satu tegangan, maka dia akan ditampilkan seperti begini. Contohnya misalkan kalau kayak power supply komputer, itu kan ada yang plus 12, ada min 12-nya, terus ada plus 5, mungkin juga ada min 5-nya. Nah, otomatis kalau untuk perbedaan tegangan dari satu tegangan ke tegangan yang lain, itu tinggal dihitung saja. Mungkin hanya sampai di sini untuk ke video singkat kali ini. Apabila ada hal-hal yang ditanyakan, silahkan tulis di komen. Apabila Anda berkenan dengan video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Apabila tidak berkenan, silahkan dislike. Dan jangan lupa komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.